Selamat siang, Pak Camat Oshim. Hai juga Ibu Rini. Hai, Memek Kurnia. Oke, sebentar lagi kita akan mulai ya untuk Tiger Sus atau biasa disebut Cracklin Cupes gitu ya. Was, halo Mbak Pitarum, wah jauh-jauh dari mana ya? Ayo silakan Chef, dilanjut ya Chef, dimulai saja. Oke ya, kita mulai saja ya, sambil nunggu yang lain ya. Di kesempatan kali ini kita akan membuat sus ya. Nah, sus ini memang satu apa ya, istilahnya makanan yang juga gampang susah ya, dikarenakan kalau misalkan gagal itu biasanya dia nggak mau kopong ya. Jadi misalkan seperti ini, dia nggak mau kopong seperti ini ya. Jadi bisa dibayangkan kopongnya gede sekali, jadi dibayangkan isinya pasti akan banyak sekali ya. Nah, maksimal ya. Bagi Iya. yang suka isi daripada kulit ya. Iya, ya. Berarti larinya ke premium Chef. Iya, jadi biasanya kan suka yang memel-memel gitu ya. Oke. Oke. Mungkin dijelaskan secara basic dan nanti itu pasarnya lebih kemana ya Chef ya, untuk mereka-mereka yang mungkin yang baru jadi pemula atau memulai usaha ini. Nah, Oke, untuk ya. variannya termasuk varian apa, terus marketnya di mana gitu. Oke. Ya, jadi kesempatan kali ini kita kan mainnya di sus ya. Sus ini adalah satu modifikasi sebetulnya untuk yang Tiger sus ini. Nah, biasanya susnya tanpa topping ya, tanpa apa namanya dekorasi di luarannya, di kulitnya. Tapi di sini kita bikin apa namanya almond cookies ya. Di situ kita tempelin di almond cookies. Nah, kita menggunakan pewarna RNW dan nanti kita juga bisa menggunakan flanya, itu menggunakan maizena dari Alpo ataupun RNW bisa ya. Nah, untuk pertama-tama karena mungkin waktu kita juga nggak banyak ya, jadi saya sudah siapkan beberapa ya, sudah saya timbang-timbang ya. Untuk resepnya biasanya ditanyakan resepnya. Nah, resep nanti itu selesai acara pasti ada resep yang ditampilkan di IG-nya ya. Jangan khawatir kalau misalkan masih ada yang belum paham ya, silahkan apa namanya layangkan komen atau pertanyaan-pertanyaan di via IG ya, atau IG KAJ ataupun IG saya boleh ya. Nah, untuk kita langsung aja ya. Jadi untuk resep nanti menyusul di akhir acara ya. Nah, biasanya untuk membuat sus ini terkadang yang sering terjadi itu kegagalannya adalah bantet ya. Jadi tidak bisa kopong ya. Jadi nah, kalau sus tidak kopong, mana mungkin kita bisa ngisinya ya. Nah, itu apa namanya yang harus dipahami ya. Kemudian untuk prosesnya biasanya yang sangat dominan itu di perebusan ya. Biasanya perebusan margarin ini harus benar-benar margarin sampai benar-benar lumer ya, sampai menyatu dengan apa namanya air ya. Walaupun memang tidak bisa menyatu sama persisnya ya, tapi benar-benar margarin itu atau butter yang kita gunakan benar-benar harus lumer semua ya. Kita langsung aja ya, sambil nanti kalau mungkin usernya ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ya. Nah, jadi air kemudian margarin itu kita masukkan ya. Kemudian di sini ada garam, ada gula pasir ya. Kita masukkan juga ya. Oke. Nah, jadi sambil beberapa saat pasti kita kontrol dengan apa namanya diaduk ya, diaduk supaya garam, gula itu juga cepat larut, kemudian margarinnya atau butter ini juga cepat lumer.
Nah, sampai benar-benar mendidih. Jangan hanya sekedar mendidih, tapi memang setelah dia mendidih tunggu beberapa saat ya. Jangan langsung dimasukkan terigunya ya. Nah, ini sambil saya info untuk cairan 250 ml, tapi saya menggunakan 250 gram ya. Semua resep yang ada di itu semua pakai gramasinya gram ya. Ya, jadi seperti itu. Oh, agak panas ya. Hasilnya mati. Oke. Nah, seperti ini bisa diperhatikan. Ini dia sudah mulai mendidih, akan tetapi masih ada margarin yang masih beku ya. Nah, jangan langsung cepat-cepat dimasukkan untuk terigunya. Benar-benar dia sampai lumar, benar-benar lumar ya. Nah, kemudian untuk tepung terigu saya menggunakan 150 gram. Tadi saya ulang, untuk cairannya adalah 250, kemudian garamnya 3 gram, kemudian gulanya 3 gram juga, dan tepung terigunya saya menggunakan protein sedang ya. Oke. Gimana Ibu? Ada yang kelewatan mungkin? Saya nggak sempat ya. 3 gram apa ya Chef ya? Saya aja kelewatan nih. Oke ya. Nah, ini benar-benar sampai mendidih seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian biarkan tetap nyala untuk apinya. Nah, tepung yang sudah diayak, kalau bisa diayak dulu karena kalau musim-musim lembab gitu ya, kelembapan tinggi. Ngempel ya Chef ya. Ngempel. Jadi nantinya kita akan mudah sewot pada saat nyepitnya karena berbindil ya. Ini manasinnya pakai api ya? Ya. Bukan pakai balsem ya, asal panas. Dan jangan pakai perasaan juga. Oh, iya. Ya, ini boleh seperti ini saya masukkan ya. Oke. Ya. Kalau ini berarti harus diaduk terus ya? Diaduk terus ya sampai dia tercampur sempurna ya. Nah, kalau sudah dimatiin, sambil terus diaduk ya. Oh, jadi masuk itu langsung dimatiin ya Chef ya? Oke. Ada pertanyaan ya Chef ya? Boleh ya? Boleh, silakan. Ini dari kayaknya pernah dengar deh ini namanya, ini sering tanya kayaknya. Siapa? Mbak Nukiro Bianto. Oke. Saya mau tanya, kenapa saya bikin nggak mau mengembang? Padahal udah lama di oven itu. Oke ya. Jadi faktornya cukup banyak. Di antaranya satu, pada saat merebus air dan margarin itu juga sangat berpengaruh. Terus kemudian pada saat kita masukkan telur ini pun juga berpengaruh ya. Pengaruhnya gimana ya, Chef? Nah, pengaruhnya kadang kalau masih panas-panas itu juga kurang bagus. Tapi kalau misalkan terlalu dingin pun juga kurang bagus. Jadi sebetulnya hangat-hangat kuku gitu aja di mixer ya, di mixer satu persatu. Jadi satu masuk, kemudian setelah larut baru yang lain dimasukkan kembali ya. Kemudian pengovenan dia harus suhu tinggi. Ya, jadi kalau ada ovennya, ada temperaturnya, ada termokopelnya, nah pakai di suhu 200 ya, ya. Jadi kalau atas bawah. Oh ya, atas bawah. Tapi kalau misalkan pakainya oven TV ya, oven tangkring seperti yang di sana gitu. Oke, ya. Nah, itu ya caranya adalah dipanasin dulu dengan 10 menit lah ya. Terus kemudian kompornya ini benar-benar besar. Nah, jadi biasanya kan di kedengaran gitu ya, semburannya itu besar. Nah, beberapa saat dibuka, tangan kita masukin. Ya kalau mateng dong itu. Iya. Nah, jadi kalau tangan kita dimasukin gitu, kan kita sudah tahu, oh ini sudah sengatannya sudah kuat. Oke, itu boleh dimasukkan ya. Seperti itu. Nah, ini tunggu beberapa saat ya sampai dia dingin. Nah, boleh juga sebetulnya kasihkan di satu meja itu, yang penting mejanya bersih. Tujuannya supaya dia turun, suhunya lebih cepat turun. Ya. Oke. Nah, kalau suhunya lebih cepat turun, nah kemudian kan kita langsung bisa tambahkan telur satu persatu. Ya. Nah, ini
karena ini di sini AC walaupun tidak terlalu panas, dingin ya. Panas kan ada kompornya lah tadi ya. Jadi oke, nah ini kita tunggu beberapa saat. Yang penting dia agak turun ya, suam-suam kuku lah ya. Iya. Kemudian saya pindahkan ke baskom. Jadi nanti saya akan pakai mixer aja karena kan ini sedikit ya. Ya. Saya akan pakai mixer. Oh iya, welcome yang baru gabung. Silakan kalau ada pertanyaan. Maaf ya Bu ya, nggak bisa balas lampian ya Bu ya. Biar biar fokus di videonya, nggak keputus-putus ya. Oke, ya. Nah seperti ini. Kemudian saya siapkan mixer, ya. Ada mixer. Oke. Nah, jadi saya mixer, saya masukkan telur satu persatu ya. Nah, ini di resep kurang lebih telurnya adalah sekitar 5 butir. 5 butir. Ya. Karena saya bikinnya di sini setengah resep ya. Oke. Telurnya masuk semua ya, Chef ya? Telurnya utuh ya, utuh ya. Kecuali kulitnya. Oke. Kalau itu styrofoamnya atau paletnya jangan sampai paletnya. Ya, jadi sampai benar-benar tercampur dulu baru ditambahkan telur lagi. Oh, jadi jangan dimasukkan telur yang berikutnya sebelum telur yang pertama benar-benar tercampur. Nah ini kan sudah tercampur nih. Nah, jadi boleh kita masukkan. Nah ini kan sudah tercampur. Oke. Nah, ini kita bisa masukkan. Ya. Oke. Gampang ya mecahinnya. Wah, kalau saya tuh harus pakai pisau, harus pakai saringan. Ya. Tapi kalau biasanya kalau banyak saya tidak pakai tangan kok, Pak. Tangannya jidat. Nah, jadi untuk sos ini terkadang ya untuk telur ini tidak bisa pasti ya. Terkadang bisa juga lebih dari 2 ya. Bisa ditambahkan tergantung dari besar kecilnya telur itu sendiri. Oke, selamat gabung buat ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini. Walah, saya malah nyanyi nih, Chef. Aduh. Silakan kalau mau tanya, mungkin atau pernah bikin, atau baru bikin, atau baru nyoba, kok ada kendala, boleh langsung sharing saja. Silakan. Supaya nanti durasi nggak terlalu panjang, jadi bisa disambi untuk problem-problem dari ibu-ibu ya atau bapak-bapak mungkin yang punya kendala soal sus ya mungkin ya. Nah biasanya yang terjadi pantet lah gitu ya, terus kemudian terkadang itu dia kempes. Nah itu yang sering terjadi, kempes itu dikarenakan biasanya itu adalah belum benar-benar matang ya, belum benar kokoh, tapi sudah dibuka untuk ovennya. Oh gitu. Jadi kalau benar-benar belum kokoh itu nggak boleh ngintip-ngintip ya, Chef ya? Nggak boleh. Kalau sus ini nggak boleh, apalagi kalau ovennya pakai oven yang otang ya atau oven TV gitu, dihindarkan. Kenapa? Karena untuk naiknya suhu, perubahan suhu kalau kita buka itu sangat drastis. Jadi langsung dia ngedrop. Nah itu berpengaruh ke struktur dari sus itu sendiri. Oke, jadi kalau untuk sus ini, ibu-ibu jangan sering ngintip-ngintip ya Bu ya. Beda ya, kecuali ada jendelanya ya, Chef ya. Boleh ya, biasanya ngintip. pakai kaca, kalau ada kacanya nggak apa-apa. Gitu. Oke, karena bisa bikin susnya jadi kempes. Susnya jadi kempes ya. Nah ini saya tambahkan 1. Ini ada 2 pertanyaan yang sama ya, Chef ya.
Bu Nikoreo tadi nanya juga sama Bu Karwati Hendrasto. Ya. Chef, terkadang bleber jadinya atau dicetak bleber sehingga motifnya hilang gitu loh. Oke, nah kalau bleber itu biasanya telurnya terlalu banyak. Oh. Ya, kebanyakan telur gitu ya. Bleber itu telurnya terlalu banyak ya Bu? Ya, jadi terlalu banyak sehingga adonannya jadi lembek. Oh, jadi kalau kemarin saya belajar katanya kan tepungnya itu kan struktur ya, Ya. pondasi ya Chef ya. Betul. Jadi kalau lebih banyak telurnya, pondasinya kurang kuat ya. Begitu. Ya, pada saat nanti dia kan ngembang tuh. Nah, pengembangan itu kan jadi strukturnya dari rapuh, jadi lebih tipis gitu ya. Ya memang kalau misalkan kopongnya pasti lebih besar. Tapi yang terjadi adalah kulitnya ini motifnya kalau biasanya kan kita pakai speed yang ada geretan gitu. Nah, itu nggak kelihatan karena apa? Terlalu lembek. Iya. Nah, itu. Terus kemudian kalau kurang telur pun juga sama, nanti ngembangnya lebih kecil ngembangnya, jadi dia mekarnya juga nggak terlalu besar dan biasanya beresiko retak. Oh, Ya. gitu. Nah, strukturnya kayak gini lah ya. Nah, kayak gini kalau untuk sus yang diisi. Tapi kalau untuk sus kering boleh lebih encer. Kalau sus kering justru mana Justru lebih encer. Ya, biar babat, jadi lebih banyak. Oh, gitu. Ya. Nah, kalau misalkan berat di telurnya, kasih aja putih telur. Kalau ada sisa-sisa putih telur, itu kita bisa masukkan. Oh, gitu. Gitu ya Bu Nukiro, Bu Karwati. Ada pertanyaan lain lagi? Boleh, silakan sambil disambi ya. Disambi lihat maksudnya. Kalau disambi macet ya silakan dilihat dapur masing-masing. Oke ya, jadi setelah ini kita akan speedkan ya. Nah, saya sudah masukkan ke piping bag. Ya, Chef. Kemudian hanya dipotong aja, dipotong biasa. Potong biasa. Potong biasa. Nah, kemudian kita siapkan untuk loyangnya ya. Loyang boleh pakai silpat yang seperti ini, ya, yang saya pakai tatakan di meja ini boleh, ya, yang biasa dipakai makaron. Nah, boleh juga pakai loyang seperti ini atau loyang-loyang yang biasanya umumnya pakai aluminium, ya, boleh juga, ya. Dan selalu dipoles dengan shortening ataupun margarin boleh. Oke. Ya. Kemudian dari Bu Karwati, makasih Chef ilmunya, sama-sama Bu. Ibu. Yang penting dicoba ya Bu ilmunya ya Bu ya, biar bermanfaat. Dicoba, setelah itu ya kirim hasilnya ya. Iya. Itu. Fotonya saja Bu. Fotonya saja. Oke ya. Setelah itu kita speedkan di loyangnya ya. Seperti ini. Ya kira-kira aja kita mau sebesar apa ya. Kalau misalkan pemula bikin aja dari paralon. Jadi lingkaran itu seberapa. Nah kita nyepitnya di dalamnya. Ya, jadi itu sebagai tanda bahwasanya ukurannya nanti nggak sampai bleber, nggak sampai ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Oke. Ada tanya lagi, Chef. Ya. Chef, ini Bu Nukiro ini. Chef, kalau mau beli silpat di mana ya? Susah cari silpat. Silpat di TBK banyak lah Bu. Wah. TBK yang agak besar biasanya. Bu Nukiro di mana ya? Mungkin nanti bisa dibantu tim kami. Ya. Ya. Untuk rekomendasi outlet kami yang jual silpat, Bu. Saya bikin kecil-kecil aja ya. Oke. Mungkin triknya Chef supaya bisa seimbang gitu. Iya, sebetulnya ini satu ya itu tadi kalau mau sama ya tadi pakai paralon ya, paralon atau ring cutter yang biasa dipakai untuk cookies itu pun juga boleh ya. Nah sehingga nanti
apa diameternya itu mirip-mirip lah ya, sama tidak sama persis tapi juga nggak terlalu beda banget gitu loh ya. Nah seperti itu sebetulnya kan masalah jam terbang. Kalau sudah sering gitu ya biasanya ibu-ibu feelingnya itu lebih dapat ya. Iya, siapa tahu ada trik yang bikin jam terbangnya masih rembah pun lebih cepat ya. Pak Sugeng Purnomo terlambat baru gabung. Oh iya Pak, buruan Pak. Waduh Pak, ini apa namanya, snack boxnya sudah kehabisan nih Pak ya. Waduh Bapak ini Pak Sugeng. Oke ya. Terus kemudian saya ambil Ibu Nukiro tadi itu rumahnya di Pasuruan Pak. kalau Pasuruan. Iya. Ya, kalau Pasuruan nanti tanya sama Chef Lila aja ya. Iya. Ya, karena areanya Chef Lila saya kurang begitu paham ya. Iya. Chef Lila ya hadir Chef. Sabila komen dong. Nah, Tuh. ini yang tidak kalah penting ya Bu. Jadi kita kan biasanya kalau habis nyepit ini kan ada ekornya nih, kuncungnya ini. Oh iya betul. Ya, jadi supaya kuncungnya kelihatan. hilang, kita ambil air aja ya. Nah, Oh. air ya, yang air bersih ya, bukan air liur ya. Air suci ini. Air Ya. suci ya. Nah, ini seperti ini. Kenapa harus dirapikan, Chef? Ya, supaya nanti dia benar-benar nyembung gitu loh ya. Oh, jadi gitu ya. tidak ada ekor atau kuncungnya gitu. Biar bulatnya roundingnya itu begini ya Bu ya. Nggak ada ujung lancipnya gitu ya. Ya, seperti halnya kalau Bapak Ibu bikin sus yang panjang ya. Nah, itu juga sama. Jadi yang ada ekornya itu ditutul aja, ditutul sama air ya. Nah, ini kan teksturnya dia tidak terlalu lembek gitu loh. Ya, jadi ini diginikan pun dia Nggak jatuh ya. Jatuh. Gitu. Nah, ya. Nah, ini pun juga jatuh. Wah, ya. iya betul. Nah, seperti itu. Nah, Hmm. kemudian untuk setelah seperti ini kita ambil plastik ya, kita akan proses membuat toppingnya ya. Nah, toppingnya saya sudah bikin, tapi sebetulnya prosesnya sangat gampang sekali ya. Oh, ini ada komen nih dari Chef Lilah nih. Ya. Chef, rambutnya nggak disisir ya. Ya. Rambut apa toh, Chef Lilah? Saya bilang mungkin bangun tidur ya. Oh, di sini tidak ada rambutnya kalau pakai sisir gitu ya. Nah, Yang kecil-kecil itu bukan rambut itu. Itu apa? Bulu hidung yang naik ke kepala. Ya, jadi kita sudah bikin toppingnya. Nah, toppingnya itu sangat mudah sekali, yaitu bahannya ya. Jadi 150 gram margarin atau butter. Ya, kemudian 100 gula pasir ya, cari yang granulasinya tidak terlalu besar ya. Terus kemudian 150 gram terigu protein sedang ya, atau terigu serbaguna. Mereknya apa? Silahkan apa aja yang usernya ada gitu ya. Kemudian 25 gram almond powder atau almond yang dicincang atau di blender. Nah, kalau misalkan tidak ada almond ya bolehlah ganti sereal kah, ataukah full tepung terigu pun juga masih bisa kok ya, tergantung dari itu kan nanti berhubungan sama taste-nya ya, atau pakai ini kacang tanah boleh juga ya. Oke. Terus kemudian pewarna. Nah, jadi prosesnya gampang sekali, semua dimasukkan campur jadi satu, terus kemudian di mixer sampai dia jadi adonan kayak cookies. Ya persis seperti itu. Kemudian masukkan plastik, simpan di chiller ya beberapa saat. Tujuannya supaya dia nggak lembek, karena awal-awal pas masih di mixer, habis dari mixer itu lembek sekali. Kalau ini kan sudah seperti ini ya, jadi lebih gampang untuk proses menipiskannya ya. Iya. Oke. Bu Nikore tanya lagi nih, bisa ganti kacang tanah? Chef, ya tadi bisa ya. Ya, kacang tanah ataupun mete boleh. Oh. Ya. Almond juga ya?
ya almond atau kenari gitu ya, boleh ya. Nah, ini kan posisinya sudah seperti ini ya, saya geser, kemudian saya proses. Nah, kurang lebih di berat 6 sampai 7 gram ya untuk toppingnya. Chef, ini ada permintaan untuk bergabung video. Kayaknya nggak bisa ya, Chef ya, karena permintaan gabung video itu. Oh ya, belum bisa. Iya, Bu Vika dan siapa tadi ya, Bu? Siapa ya? Permintaan bergabung tadi mana lagi ya? Untuk yang permintaan gabung video, lu bisa ya Bu ya, takutnya nanti mengganggu kecepatan ritme live-nya ya Bu ya, jadi lambat ya Bu ya. Oke. Ya, nanti putus-putus jadi apa, susah untuk ditangkap ya, maksudnya ya, kadang kepotong-potong karena putus-putus. Iya. Ya, ini dikasih terigu ya, plastiknya ini kan saya pakai 2 plastik nih. Iya. Ya, plastik yang sedikit agak tebal ya. Plastik kayak buat Ya, bungkus. ya apa plastik kiloan itu, tapi yang cari yang agak tebal. Nah, kemudian yang biasa dipakai untuk kue-kue kering dulu. Iya. Nah, kemudian kita potong lah sekiannya, ini jadi 4 kalau yang ukuran 2,5 kilo gitu ya. Kemudian ini dijepit aja, dimasukkan di antara apa namanya plastik ya, kemudian dipipihkan ya. Iya, ini Bu Vika menyapa, halo. Ya, halo juga Bu Vika. Ya. Iya, sama Bu Kenza. Terima kasih jempolnya, Bu. Nah, kemudian seperti ini kan. Nah, ini Hmm. langsung aja ditempelin, jadi kayak nempelin stiker. Oh. Oke, seperti ini. Nah, nah, seperti itu aja ya. Oke, saya dekatkan ya. Ya. Oh, hanya dilapisin di atasnya ya, Chef ya. Jadi di topping aja. Nah, ini kan saya potong sekitar 7 gram ya. Segini. Nah, kemudian saya balur apa namanya? Terigu. Dibalur terigu, Nah, supaya dia nggak lengket. terus dikepengin pakai plastik tadi. Ya, double plastik sehingga tidak nempel ya. Nah, lebih gampang seperti Aplikasinya tinggal ditarik satu, Ya. tempelin, tarik gitu ya, Chef ya. ini. Tuh, nah ini pokoknya disesuaikan dengan besar kecilnya dari diameter susnya ya. Oke. Nah, ini kan kurang lebih segini. Ya, terima kasih Bu Ulia jempolnya. Ya. Nah, seperti ini. Mm-mm. Kayak ngeletek stiker itu, kemudian kita baliknya, taruh aja di atasnya, sedikit ditekan ya. Nah, kemudian dari ujung ini dibuka perlahan ya. Ya, ada pertanyaan nih, Chef, dari Bu Ari Susanti 05. Silakan. Kerenyahan topping tahan sampai berapa lama, Chef? Gitu. Ya, sebetulnya topping ini kalau misalkan pengovenan itu maksimal, itu ya 24 jam masih tahan ya, Bu. Tapi juga biasanya tergantung juga dari isinya. Oh. Ya, kalau isinya pakai fla itu kan kadar airnya kan tinggi. Nah, jadi kadar air itu nanti terserap oleh kulitnya. Nah, kulitnya ini melembabkan juga di toppingnya. Gitu ya. Gitu. Karena pasti pemuaian keluar ya, Chef ya, Ya, dari dalam betul. keluar ya. Nah, Chef, kalau pengen sedikit agak lama, coba ditambahkan tepung beras ya, Ibu. Ya, tambahin aja tepung beras. Ya, jadi ambil 20 gram lah ya terigunya, kemudian diganti dengan tepung beras. Coba di situ ya. Oke. Ya. Ada lagi? Sementara belum, Chef. Oke. Hanya beberapa masuk lagi. Oke. Lambaian tangan dari Bu Kembang Kertas, B Oke, Collection, terima kasih. Saya masukkan holder lagi nih kameranya. Nah. Ya. Oke. Salin. Nah. Jadi untuk warna, ya untuk warna bebas ya Bu. Jadi Ibu pakai warna RNW, mau yang pakai yang cair ataupun yang bubuk
juga silahkan ya. Saya selalu mengingatkan bahwasanya kalau Eucerin-nya itu pakainya yang bubuk, selalu diseduh dengan air dulu ya, dilarutkan air dulu baru diaplikasikan. Jangan dalam kondisi bubuk itu langsung dicampurkan ya. Itu. Oke, ya ya. Kenapa Bu Nuki kok malah ketawa? Ya ini dari Bu Nuki lagi. Kalau ovennya berapa lama, Chef? Ya, ovennya itu tergantung besar kecilnya. Kalau saya pakai ini kurang lebih 25 menit ya. 25 menit Ya. dengan tadi suhu 200. 200 di atas bawah ya. Ini berapa gram tadi, Chef? Untuk apa namanya adonannya sih saya nggak timbang ya, kira-kira aja. Cuman kalau untuk toppingnya saya pakai 6-7 gram. 67, kalau ini kira-kira berapa ya itu ya? Ya, Ini kalau 10 ya? Mungkin total 20 ya? lebih kalau untuk apa namanya susnya sendiri mungkin bisa sampai sekitar 20 graman. Oh iya, karena ini ya lembek ya. Ya. Nah, seperti ini. Ini yang merah, habis ini saya coba ganti warna lain ya. Nah, itu ya. Ya, halo Bu Saskia dan Bu Erliana. Ya, welcome Bu. Ini sudah masuk proses topping ya Bu ya. Mungkin nanti sembari jalan, sembari diulang ya beberapa poin. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak tadi yang ketinggalan, bisa ditanyakan poin-poinnya mungkin apa yang dirasa, oh kalau bikin ini saya sudah paham nih, tapi kalau poinnya ini gimana ya? Gitu. Ya. Boleh ditanyakan. Sebetulnya kalau susnya sendiri itu kan sudah lama lah ya, maksudnya Ya. sudah mungkin usernya sudah pada bisa ya. Iya. Mungkin yang spesifik aja ya, Sep ya. Ya. Silakan ibu-ibu kalau mau nanya yang spesifik ya. Aduh, susah nih kalau ngomong yang materi ini nih. Jadi kayak stiker ya, kayak kita nempel stiker. Oke, dari Bu Ari Susanti, bahan kulit sus tadi ketinggalan, Chef. Oke, jangan khawatir, nanti setelah ini diupload pasti ya. Iya, ya mungkin maksudnya supaya nggak penasaran nunggu. Ya. Kulit susnya tadi apa aja tadi, Chef? Diulang aja nggak apa-apa ya? Ya, saya ulang ya. Jadi dicatat. Ya, jadi 250 gram air. 250 gram air. Ya, kemudian 80 gram untuk margarin atau butter. 80 gram margarin or butter lemaknya ya. Terus 3 gram gula. 3 gram gula, 3 gram saja ya, Chef ya. 3 gram aja gulanya. Kemudian yang halus banget ya kalau bisa ya. kalau ini nggak apa-apa karena dia nanti ngelarut ke air kan. Oke. Nah, sama 3 gram garam. 3 gram garam. Berarti 150 gram tepung terigu serbaguna. 150 gram tepung terigu serbaguna. Ya. Ya, Bu Ari Susanti sudah nyatet belum? Ya, kulitnya itu ya. Kalau untuk yang sosnya sendiri, ya itu susnya untuk kulitnya. Nanti kalau untuk flanya, setelah ini kita bareng-bareng ya. Oke. Kalau untuk toppingnya sudah ya, nanti juga ada kok di resepnya setelah acara ya. Tadi yang tadi kulit sus apa toppingnya ya? Ya kalau yang tadi itu kulit susnya. Kulit susnya. Ya. Kalau Kulit toppingnya? ini, susnya ini. Oh iya, kalau toppingnya? Kalau toppingnya nanti apa namanya untuk margarin? Saya menggunakan 150 gram margarin. 150 gram margarin ya untuk toppingnya. Ya, margarin atau butter boleh. Butter boleh. Kita jual ya. Ya. Selera. Kemudian 150 gramnya tepung protein sedang.
150 gram tepung protein sedang. Ya, atau tepung serbaguna ya. Ya. Jadi di tempat ibu, bapak yang paling mudah didapat apa gitu ya. Ya. Nah, kemudian almond powdernya Almond powder 25 gram. atau mete atau kacang bisa ya Chef ya tadi ya. Ya. Yang penting segolongan ya gitu ya. Betul. Kemudian gula pasirnya 100 gram ya. Gula pasir 100 gram. 100 gram gula pasir. Ya. Ya, kenapa tidak yang halus? Karena maunya adalah sensasi crunchy-nya. Jadi Ya. kriuk-kriuknya kalau digigit itu ada crust-crustnya ya. Kalau kita pakai gula halus nggak ada sensasinya ya, terlalu lembut gitu ya. Oke, Bu Ari Susanti tadi nanya lagi. Telurnya Chef ketinggalan tadi Chef. Untuk telurnya di kulit Kulit sus, ya. Itu kita menggunakan 250 gram telur antero ya. Ya. Oke. 250 Gram telur telur antero. ya. Itu berarti sekitar 5 butir ya Chef ya. Ya, 5 butir karena standar internasional 1 butir telur adalah 50 gram dengan komposisi 20 gram kuning dan 30 gramnya putih telurnya. Oke. Oke. Gitu ya Bu Susanti. Gimana Bu, ada yang kelewat lagi enggak? Nah, kalau ada yang lewat berarti sama ngantuknya gitu ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan mengenai baking hari ini atau ya nanti kalau sambil kita proses ini dengan materi yang berbeda nggak apa-apa lah ya. Oke, ya. Jadi ini saya pakai warna oranye, ya. Kira-kira 6 sampai 7 gram. Nah, ini kita kasih terigu supaya nggak lengket di plastiknya, ya. Nah, setelah bentuknya seperti ini, dilepas salah satunya, kemudian ditempelin di atasnya. Ada tamu ya Chef. Ya, silakan tunggu sebentar ya Bu. Siap. Ya, jadi di topping ini 2 lagi ya. Ya. Oven sudah saya panaskan. Oke. Oke Bu Ari Susanti, sama-sama ya. Jangan malu Ibu, kalau mau ada pertanyaan lagi silakan Ya. saja gitu ya. Yang Silakan. ketinggalan boleh tadi siapa aja, kalau ada yang mau ditanyakan lagi monggo. Oke ya. Nah, ini tempelin aja di atasnya ya. Kemudian dilepas kayak kita nempelin stiker ya. Ya. Oke. Nah, ya satu lagi. Kasih aja di terigu ya. Supaya tidak nempel di ya. plastiknya. Ya. Oke, ini. Nah, saya sudah siapkan untuk oven itu 200 gram ya. 200 derajat. 200 derajat, 200 gram. Oke, ya. Jangan grogi loh. Iya. Groginya enggak ya, cuman kelihatannya gimana gitu ya. Salah fokus. Nah, jadi ini kita bisa ya dirapikan ya, didorong di bagian ke bawahnya ya, sehingga nanti pada saat susnya ngembang ya Benar-benar bulat ini, ya. Ya, jadi benar-benar dia nempel di susnya ya. Ada pertanyaan lagi nih dari Bu Nugioro. Ya, Ibu. Chef, kalau mau bikin kulit sore besok pagi baru isi fla, bisa nggak ya? Oh, no problemo ya. Bisa. Nggak masalah ya, Bu. Ah. Oke. Yang penting triknya untuk penyimpanannya gimana ya, Chef? Ya, sebetulnya diangin-anginkan aja nggak apa-apa ya. Oh, gitu. Iya, kalau misalkan ditutup rapat, takutnya dia melempem malah ya. Jadi Oh. lembek. Kalau dia kena angin kan dia lebih kokoh. Nah,
seperti itu, atau sedikit taruh di atas oven sebentar boleh ya, sehingga dia kokoh kulitnya. Kalau dia lembab ya nanti jadi ngelemprek ya, atau apa ya, kempes ya. Ya. Dan toppingnya ini biasanya bisa apa namanya, merotoli, jadi rontok ya. Nah seperti ini kita langsung ke oven ya, boleh ikut ke oven. Silakan. Ovennya soalnya di luar ya. Ya. Oke. Ya, jadi Saya ikut. di oven kita panaskan ya di 200 ya. Ya. Nah ini karena tadi sempat saya matikan sebentar. Nah, Ini saya tutupin ya Bu ya, nanti dikira iklan ya. ya, jadi kita setting di atas 200 ya, di bawah pun 200. Nah, Ya. saya pakai dengan 25 menit, atau kalau misalkan takut ya 20 menit dulu. Oh gitu ya, nanti dan tinggal ditambah. intip ya. Ya. Tapi kalau nanti kan katanya kalau sering ngintip kan bisa turun, Pak. Ya beda kalau untuk oven kayak ini, karena dia otomatis. Jadi setelah dia dibuka, suhunya turun, secara otomatis gasnya jalan dan Oke. apinya nyala. Langsung ini ya, kejar dia ya. kejar gitu. Tapi kalau pakai yang otang ya lama ya. Oke. Kita tunggu sampai beberapa, nanti 200. Yuk kita mulai persiapan bikin flanya. Oke, ikut lagi. Oke, kita bikin persiapan bikin fly ya. Nah, oke, saya akan bikin fly-nya. Oke, nggak susu kan Bu? Kita tunggu di depan ya. Santai aja sih. Oh, saya kira yang PT MRI. Oh, bukan. Oke, ya jadi kita bikin fly-nya. Nah, fly-nya ini saya menggunakan 250 untuk susu cairnya. Susu cair 250. 250 ya. Ada tips untuk mungkin yang seperti apa, Chef? Ya, jadi kalau susu sih bebas ya. Kita mau pakai susu HT atau susu sapi yang baru meras boleh ya. Gitu, atau pakai susu apa namanya, bubuk juga boleh. Susu bubuk yang dikasih apa namanya, air. Oke. Nah, semua tergantung dari harga jualnya. Selera dan budget. Budget ya, karena budget menentukan juga ya. Nah, kalau di resep itu cairan kita bagi dua ya. Sebagian dihangatkan dan sebagian dipakai untuk melarutkan apa namanya, maizenanya. Ya, tapi biar user ini nggak apa namanya, bingung ya. Ini saya langsung aja ya. Jadi saya campur aja. Nah, ini maizena, kemudian Maizena berapa gram? nah, maizena 60 gram, tapi saya bikin kan separuh resep. Iya, Nah, jadi 30. 250 terus 30 maizena ya. Gulanya tadi? Gulanya sekitar 25 ya. 25. Nah, tergantung dari kemanisan, selera. Dan Nah, budget. oke. Kemudian di sini Oke, juga terima kasih Bu Atik. Lambian tangannya, Bu Vela juga, oke. Nah, Bu Kedai itu, ya. Mas Bu, jangan ngintip-ngintip loh Bu. Saya colok loh Bu. Bercanda ya Bu. nah ini kita aduk dulu ya. Iya. Bu Kedai itu Jelita Surabaya Ya. telat hadir. Iya Bu. Nggak apa-apa. Nanti lihat IGTV-nya ya Bu ya. Biasa diulang nanti di IGTV. Tapi kalau ini masih live, Ibu bisa tanya-tanya tuh soal mungkin problem-problem apa yang terjadi seputar bikin sus. Ibu bisa tanya sekarang, ya. Karena kalau nanti ulangan
hanya sebatas ulangan ya Bu ya. Ya, oke ya. Nah, ini tadi adalah cairannya susu, ya. Kemudian ada maizena. Nah, kemudian untuk kentalnya lagi adalah kuning telur. Kita menggunakan kuning telur, ya. Kemudian kita pakai margarin ataupun butter, boleh, ya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan mau lebih wangi, kita kasih perisa, ya. Jadi perisa vanila, ya. Dan kalau misalkan bagi yang tidak masalah dengan rem, ya boleh ditambahkan rem, tapi setelah apa? Setelah pemasakan, ya. Iya. Kalau ditambahkan rum boleh nggak, Chef? Ya. Wah, ini apa, Bu? Sambal karaokean gitu atau gimana? Kok tambahin rum? Oh, rum Ya, jadi kalau perisa gitu ya Bu ya. jadi kalau rem itu kan mengandung alkohol, ya. Bagi yang tidak berkenan ya jangan, ya, atau tidak boleh, ya. Tapi Iya. kalau yang tidak masalah ya monggo silakan. Bisa ya. Mungkin ada yang dikurangi gitu, Chef? Enggak, kalau untuk rem ya bebas, ya. Ditambah. Ya, ditambahkan gitu, tapi setelah perebusan. Jadi kalau ini sudah diangkat dari api, baru remnya dimasukkan, dicampur. Oh gitu. Ya. Supaya aroma dan Aromanya tidak rasa nggak campur, menguap ya. menguap, karena itu kan ada alkohol. Jadi kalau kena panas dia pasti akan cepat menguap, gitu ya. Gitu ya Bu Nikoro ya. Ini Bu Erliana tadi tanya apa kuning tadi, Chef gitu. Kuning tadi adalah kuning telur, Ibu. Oh, pewarna kuning telur ya Bu. Bukan pewarna kuning Oh, telur. bukan. Apa ya, itu? kuning telurnya. Oh, kuning telurnya. Ya, kuning telur. Real kuning telur gitu ya. Oke ya. Ya. Ini ada tanya lagi dari Bu Kedai gitu. Ya, Ibu. Cerita Surabaya. Ya. Toppingnya kadang nggak retak. Mungkin ketebalan atau apa ya? Nah, kalau Gimana, topping tidak retak bisa jadi satu ketebalan. Keduanya antara tidak match, jadi antara susnya itu misalkan susnya kecil, toppingnya itu terlalu lebar. Nah, pada saat susnya ngembang pun juga dia tidak bisa sampai meretakkan toppingnya gitu ya. Jadi mengembang tapi sampai tidak bisa mendorong ya toppingnya, jadi makanya efek retaknya tidak muncul, ya. Ya, untuk fla tadi margarin berapa ya, Chef? Margarin saya menggunakan 15 gram. 15 gram ya Bu Erliana. Ini Kalau setengah resepnya. ya setengah resep jadi 7,5 gitu ya. Ya. Bu Siti. Bukan, satu resepnya 30 gram. Oh, oke. Satu resep 30 gram. Ya. Setengah resep berarti 15. Ya. Karena bikin flanya setengah saja ini. Resep saja gitu loh. Oke. Ya. Bu Siti Mut. Chef, kalau fla rasa coklat gimana? Ya mudah sekali, Bu. Kalau Ibu maunya pakai flanya pakai coklat bubuk. Tinggal aja dimasukkan di awal. Tapi Iya. kalau maunya coklatnya adalah coklat kompon, ya. Nah, kalau coklat kompon gampang aja dipotong-potong kecil. Ini selesai, matikan apinya, dimasukkan aja, diaduk. Nanti kan komponnya lumer. Oke. Nah, itu sudah jadi. Tinggal seberapa banyak itu relatif. Iya. Ya. Kalau saran saya Bu ya, pakai coklat bubuknya RW Bu. Iya. Coklatnya ya. sedikit itu udah hitam Bu, sama aromanya itu lebih kuat ya Bu. Iya. Kalau nggak percaya buktiin Bu. Wah, kalau bisa langsung beli aja. Gitu. Nah, seperti ini ya Bu. Nah, ini sudah, ya. Jadi sudah seperti ini ya. Oke. Nah, ditunggu sampai dia dingin, ya. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu di rumah kalau ada pesanan gitu ya, saya sarankan sebetulnya malam hari dibikin nggak masalah gitu lah ya. Jadi dikasih di tray atau loyang gitu. Nah, sambil dikipas, dibolak-balik. Nah, untuk apa? Supaya uapnya itu benar-benar dia hilang gitu loh, sehingga fla ini jadi lebih awet. Kalau misalkan panas-panas,
kemudian dimasukkan di susnya, memang mudah sekali ya, gampang karena masih dia lembek. Tapi yang terjadi adalah sus ini nantinya jadi tidak tahan lama, jadi tidak awet. Sore gitu ya, habis maghrib itu mungkin kalau pagi sudah dibikin, nanti sudah berlendir ya, kayak berair. Nah itu yang bahaya ya. Oke, Chef. Ya, jadi harus seperti ini, dikipas, bolak-balik ya. Nah kemudian baru kalau dia benar-benar dingin, dipegang itu dingin, baru disquidkan. Karena ini diaduk aja dia lumer lagi gitu loh. Nanti kalau dia kena angin, dia akan ngempel lagi. Kalau dicaca lagi, ya dia jadi lembek lagi gitu. Walaupun kondisinya dingin ya. Oke, Chef. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Kedai Kito. Ya. Cerita Surabaya. Chef, kalau toppingnya pakai topping basah, kayak roti boy itu, pengaruh sama pengembangan curugnya enggak ya? Oh enggak. Ya, jadi pakai itu namanya adalah topping Meksiko ya. Dia lebih lembek ya. Kalau yang ini kan termasuk ke polo kayak misalnya di roti itu toppingnya topping polo ya. Tapi biasanya topping polo itu ada kuning telur atau telurnya di situ ya. Jadi itu ya. Ini kalau kita nunggu dingin pasti lama ya. Jadi saya akan kayak yang di TV-TV ya. Jadinya darah. Nah, saya baru ingat. Saya akan masukkan, tunggu aja di sini ya. Saya akan masukkan yang tadi. Ya. Nah, jadi saya akan ambil ya. Jadi seperti ini ya. Kemudian saya akan ambil gunting. Oke. Ya, ini ada. Halo Bu Karwati Hindrasto, Ibu ya. Ya. Ada tanya juga, Chef, Mbok ya live-nya jam 10-an, liar-liar Chef. Oh, oke. Jadi, tapi sudah bangun kan Bu? Oke, ya sekarang seperti ini ya. Kemudian ada beberapa teknik maunya disobek di atas boleh ya. Saya contohin ya, misalkan di atas, jadi disobek aja di sini ya. Ya, jadi kayak seperti gitu, jadi sobek belah tengah ini ya. Di tengah boleh. Nah ada juga yang dia diinjek dari dalamnya boleh. Ada yang dari samping, misalkan di lubang aja dari samping ya. Nah ini kopong sekali. Nah kemudian saya akan masukkan pelannya. Oke. Tadi Bu Kedai Kito tanya lagi. Ya. Chef, kalau topping Meksiko langsung aja ya. Pas cuk habis di squid langsung atasnya di squid topping Meksikonya ya. Ya, betul ya. Nah, ini seperti ini ya. Kemudian saya potong. Nah, ini tinggal diinjek aja di sini. Oke. Nah, kalau sudah terasa berat ya sudah taruh aja ya. Nah, kemudian kalau yang di sini saran saya sebetulnya flannya kondisi dingin sehingga bentuknya dia akan bentuk guratan-guratan. Tapi kalau kita kondisi masih panas, dia biasanya nggak kelihatan bentuknya ya. Nah, harusnya dia ada ini. Jadi saran saya yang kondisi dingin dulu ya, biar dia lebar. Oke, kalau untuk yang dia punya ruang untuk keluar ya Chef ya. Kalau untuk yang benar-benar di dalam lebih gampang yang masih panas karena langsung masuk dalam ya. Ya, cuman kalau panas ini begini, jadi panas ini berbahaya. Kenapa? Nanti dia tidak akan tahan lama. Sore itu dia sudah mulai basi ya. Iya. Nah, jadi harus benar-benar dingin sebelum disquidkan. Itu kan agak-agak kenyal dia. Nah, diuyel-uyel aja ya, diuyel-uyel kayak gini. Nah, dia akan lembek lagi. Ya, lembek lagi ya, atau di mixer sebentar boleh
ya. Oke. Jadi dia akan lembek lagi dan nanti memudahkan kita untuk nyepuitnya. Iya. Tuh ya. Betul, Bu Gede gitu, cantik banget, bisa kopong banget gitu ya. Iya, Iya. makanya dicoba ya Bu ya. Nah, Nah, makanya nanti kalau ada kendala baru tanya kita Bu. Iya. Nah, ini pun juga sebetulnya bisa dibikin namanya adalah frozen food, ya. Bisa juga. Jadi kalau misalkan diisi ya di freezer, kemudian kalau nanti mau dihidangkan berapa waktu gitu ya, seminggu kah atau sebulan kah itu dalam kondisi beku, bisa juga. Nanti dipanaskan di oven ataupun di microwave. Sebetulnya microwave lebih bagus. Oh gitu ya. Ya. Berarti ini bagus juga dong kalau misalkan yang sering dapat orderan dadakan nasi Ya. apa namanya? Kok nasi box? Dadakan Snack box itu ya. snack box, ya. Iya, tinggal angkatin dikit langsung. Ya. Tapi secara kualitas gimana Chef itu Chef? Ya, jadi secara kualitas sebetulnya kan masalahnya penanganannya aja. Kalau misalkan kemasannya itu dia rapi begitu ya, tidak sampai penyak-penyok gitu ya. Nah, itu nggak masalah. Jadi tetap kondisinya akan bagus. Makanya di towing sebentar, kemudian di oven ya beberapa saat, jangan sampai kosong ya. Nah, itu bisa langsung disajikan lagi begitu ya. Nah, kalau kondisi sedikit-sedikit ya microwave. Jadi microwave biasanya nggak sampai menggosongkan gitu loh, tapi panasnya itu sampai dalam. Jadi benar-benar bagus. Triknya nih Chef tadi, Ya. mungkin ini Bu Gede itu kan tadi kelewatan ya. Oke. Triknya biar kosong plong kering gitu, aku suka gagal. Kenapa ya? Gitu. Nah, biasanya yang terjadi adalah pada saat merebus air dan margarin itu. Yang itu satu ya. Itu harus benar-benar margarinnya benar-benar dia lumer Ibu. Jadi jangan masih ada satu berindilan gitu ya. Itu berarti belum panasnya belum maksimal ya. Benar-benar semua lumer ya. Oke. Baru tepung terigu dimasukkan ya. Tepung terigu dimasukkan ya, diaduk. Sebetulnya kalau pengen lebih kokoh lagi itu sebetulnya kalau pakai protein tinggi ya. Jadi dia lebih mekar ya. Nah, kenapa saya tidak pakai protein tinggi? Supaya mekarnya nggak terlalu berlebih ya, sehingga bentuknya tetap bagus ya, karena ditopping. Oke. Nah, kalau pengen bener mekarnya itu lebih bagus, lebih mekar lagi, terakhir ya setelah telur tercampur rata, Ibu bisa tambahkan baking powder RNB yang packnya warnanya orange. Jadi kalau kita sebut adalah BP Pack Orange. Nah, itu bisa ditambahkan ya di itu. Nah, sekarang ini adalah tester. Ini Pak Puji, tester Pak Puji. Silakan. Asik nih Bu. Nah. Jangan pingin ya Bu ya. Asik nih. Nah, ini yang tadi ya saya coba makan ya. Ada yang mau biar dilempar Bu? Udah. Oke. Baru ada Bu Judi. Oke. Ya. Jadi mohon maaf biasa kena durasi ya, jadi putus. Ya, jadi kalau setelah ini pasti untuk resep sudah akan ditampilkan. Dan bagi yang tertinggal ya tadi tidak sempat mengikuti dari awal, nah lihat aja di IGTV KAJ ya. Jadi siaran ulangnya akan muncul di situ. Oke, jadi proses dari awal sampai akhir tadi sudah terrekord semua. Tinggal nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tadi belum jelas, belum sampai kejawab ya, sampai durasi habis ya, username-nya bisa komen di message-nya di IG KAC ya, Food Color Ingredients. Oke. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan?
Tidak ada? Sebentar. Baru mulai gabung nih tadi yang keputus ya. Oke. Tadi kalau saya makan ya Chef ya, itu kulitnya itu cenderung nggak sekaku yang biasa ya Chef ya. Ya. Sus biasa ya. Agak-agak sebenarnya lentur, tapi secara struktur itu tetap bulat gitu. Ya, nah itu sebetulnya kan masalah pengovenan ya. Jadi kalau pengennya kriuk, kita bisa. Jadi pengovenan itu kan kurang lebih tadi saya menggunakan sekitar 20 menit. Nah, jadi menjelang matang, jadi sekitar 80% kematangan, ya ovennya pintunya dibuka. Atau kalau pakai yang cake seperti tadi, ventilatornya itu bisa dibuka sehingga apa? Uap yang ada di produk tersebut itu dia menguap. Jadi kondisi struktur dari kulit cupis atau sus ini dia benar-benar kriuk gitu. Oke, ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Chef Kedai, dari Kedai Koto. Ya. Saya minta IG-nya biar tanya yang nggak jelas lewat DM. Lewat IG atau lewat WA aja? WA boleh. WA. Saya ketikkan di sini ya, Chef ya. Ya. Berapa, Chef? 0823 0823 24 24 103 103 007. 007 Ya. 0823 241 03 007. Ya. Tuh. Yang mau tanya atau Kalau di IG ya di IG ini aja gitu. Nanti kan adminnya akan menjawab gitu ya. Oke. ada pertanyaan lagi, Bu? Ada pertanyaan? Oke. Saya tunggu beberapa saat. Kalau tidak kita akhiri ya sampai bertemu di lain kesempatan. Iya, ini saya sampaikan dulu ya, Chef ya. Oke. Biar Bu Kedai Koto ini ya, Bu ya, di 0823 24 10 3007 ya, Bu ya. Bisa ke WA langsung, WA-nya Chef Joko ya. Kalau ini nanti belum posting, Ibu langsung screenshot dulu ya, Bu ya. Oke. Yap. Oke, Chef, kalau mau ditutup mungkin. Oke, ya. Jadi saya mau mengingatkan, jadi kita main di warna. Kalau usernya pakai pewarna bubuk harus dilarutkan air dulu, ya. Jadi kalau ketemu merek Alco, itulah merek kami juga, ya. Tapi biasanya lebih banyak bubuk, ya. Nah, bubuk ini dia lebih hemat sebetulnya, tapi ada proses yang terkadang orang tidak sabar, yaitu melarutkan air dulu, ya. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan boleh di komen di IG-nya KAC ini, nanti admin akan menjawab, atau tadi yang sudah disampaikan Bapak Puji, ya, di situ ada WA saya untuk Capri, boleh untuk WA-an sehingga lebih detail. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, ya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Next ada Chef Lila, ya, untuk materi kue basah, ya, kue tradisional. Tunggu aja, ya. Jangan lewatkan, jangan sampai ketiduran. Oke? Cek update IG ini ya. Ya. Nanti akan ada kapan tanggalnya. Ya. Oke, ya. Oke. Follow ya. Oke. Ya, dadah. Dadah.